Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi wa ta'ati faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita termasuk orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangunkan di pagi hari ini untuk melaksanakan siam pada hari pertama di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan yang sangat-sangat besar kepada kita. Bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Yang kalau orang tahu betapa besarnya pahala sholat subuh berjamaah di masjid, maka mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Alhamdulillah kita enggak sampai merangkak, kita masih bisa dengan sehat datang ke masjid ini dengan tenang. Alhamdulillah, merupakan kenikmatan yang harus kita selalu syukuri tentunya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menjelaskan tentang patokan dasar dalam Islam yang diriwayatkan oleh cucu beliau, An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radhiyallahu anhu ma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya. Beliau berkata, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan kerjakanlah perkara yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Sama sekali yang dirahmati Allah, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu adalah merupakan cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari keturunannya lah nanti akan melahirkan seorang pemimpin besar, pemimpin seluruh umat Islam, yaitu Muhammad bin Abdullah atau Al-Mahdi. Cucu kesayangan Rasulullah SAW, Al-Hasan bin Ali ini sangat disayang oleh Rasulullah SAW, sehingga dalam hadis ini dikatakan selain disebutkan Sibti Rasulullah SAW juga disebutkan Raihanatihi, merupakan cucu dan merupakan kesayangan dari Rasulullah SAW. Betapa Rasulullah SAW sangat sayang kepada Al-Hasan juga kepada Husain, sampai-sampai ketika mereka masih anak-anak ngeledotin atau naik ke atas punggung Rasul saat sujud dan saat rukuk, Rasul sampai lama sekali membiarkan mereka berdua bercanda bermain-main di atas pundak Rasulullah SAW, di atas punggungnya. Dibiarkan saja bermain-main. Kesayangan yang sangat luar biasa. Mereka adalah keluarga. Dan sebagai kesayangan Rasulullah SAW, tentu beliau sangat mendidik mereka berdua, terutama kakaknya yaitu Al-Hasan ini, dengan didikan yang luar biasa dari baginda Rasulullah SAW. Dan salah satu ajaran yang sangat dihafalkan oleh Al-Hasan ini adalah seperti yang disebutkan dalam hadis ini, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan kerjakanlah apa yang tidak meragukanmu. Sebuah
ungkapan yang sangat pendek namun memiliki makna yang sangat dalam, merupakan jawami'ul kalim. Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu keistimewaan beliau adalah memiliki jawami'ul kalim. Ungkapannya itu pendek, singkat, namun padat, memiliki makna yang sangat-sangat dalam. Ia merupakan sebuah ungkapan dasar dalam Islam. Seseorang ketika berpegang teguh kepada satu hal ini, maka dia akan memiliki pandangan yang sangat dalam terhadap ajaran Islam. Apa yang meragukan kita, maka kita tinggalkan. Apa-apa yang tidak meragukan, maka kita bisa melaksanakannya. Salah satu contoh adalah ketika seseorang sudah berwudu, dia yakin bahwa dia sudah berwudu. Kemudian dia ragu-ragu apakah sudah batal atau belum. Maka tinggalkanlah yang meragukan dan laksanakanlah yang meyakinkan. Yang kita yakini adalah bahwa kita sudah berwudu. Dan yang kita meragukannya adalah kita sudah batal atau belum. Maka dalam hal ini kita ambil yang pokok, ambil yang dasar, ambil yang yakin. Kita tinggalkan yang meragukan. Artinya kita masih tetap dalam kesucian sudah berwudu. Sebaliknya, ketika kita sudah yakin bahwa kita sudah batal, namun kemudian kita ragu apakah sudah wudu atau belum tadi, kita ragu, maka ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Kita merasa bahwa kita memang belum batal, belum berwudu, dan kita yakin bahwa kita sudah batal, maka kita harus segera kembali berwudu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini merupakan kaidah yang sangat penting dan dasar dari sikap warok, yaitu seseorang hati-hati atau dari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang meragukan, yang merupakan poros dari ketakwaan. Juga penyelamat dari keraguan dan ketidakjelasan. Maka ketika seseorang itu meyakini terhadap sesuatu bahwa dia adalah sesuatu hal-hal yang meragukan, hal-hal yang masih diperselisihkan, hal-hal yang syubhat, yang mungkin masih samar-samar, maka tinggalkanlah hal seperti itu. Seperti contoh ketika kenapa untuk awal Ramadan, kenapa masih susah-susah amat sih menentukan awal Ramadan, menentukan awal Syawal? Karena Islam didasari atas dasar keyakinan, bukan keraguan-raguan. Maka selain dengan ilmu hisab, juga ditambah dengan ilmu ru'yah, harus melihat secara langsung. Dan kalau saatnya dua-duanya itu dipadukan, dan kalaupun terjadi kegelapan misalnya tidak bisa dilihat matahari, tapi kalau dengan hisab meyakini kepastian bahwa kemungkinan besar pasti akan bisa dilihat kalau seandainya matahari itu atau seandainya bulan itu seandainya tidak terjadi kegelapan, maka pasti bulan bisa dilihat karena sudah di atas 2 derajat misalnya. Maka itulah merupakan sebuah keyakinan, sebuah keyakinan yang harus diambil. Saudara sekalian adalah mata Allah, sesungguhnya meninggalkan syubhat, meninggalkan hal-hal yang meragukan, termasuk kefahaman seseorang terhadap Islam. Ketika seseorang itu paham terhadap agamanya, dia akan menyelamatkan agamanya, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah meninggalkan syubhat, meninggalkan hal-hal yang meragukan seperti ini. Sampai-sampai para ulama itu betapa saking hati-hatinya, saking waroknya, maka mereka meninggalkan minum air zam-zam dengan timba yang berasal dari penguasa. Khawatir, sangat khawatir, takutnya jangan-jangan timba yang dimiliki oleh penguasa tersebut diambil dari uang-uang yang syubhat, uang-uang yang haram, sehingga kemudian meninggalkan minum air zam-zam padahal sesuatu yang sunnah. Tidak mau menggunakan timba yang kalau dahulu sumurnya itu sumur air zam-zam masih sumur yang sangat sederhana, ditimbang gitu ya. Jadi mereka meninggalkan timba yang diambil dari uang kas
pemerintahan seperti itu. Itu walaupun sebagian ulama lain mengatakan bahwa itu adalah sangat-sangat luar biasa atau terlalu. Tapi sebagian ulama menegaskan bahwa kalau tidak ada contoh-contoh yang teladan seperti ini, maka orang-orang awam, para orang-orang awam akan jauh meninggalkan agama ini. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang meninggalkan syubhat itu seperti orang-orang yang penggembala kambing, yang ketika mereka menggembalakan ternaknya, kambingnya itu di samping pagar, sementara di sampingnya pagar di sebelah itu adalah milik penguasa ataupun milik orang lain atau negara lain, negara tetangga. Dia khawatirkan kambing yang dikembalakan di samping-samping pagar pembatas tersebut akan merosot dan masuk ataupun memakan dari tanaman di sebelah. Maka seorang yang warok, memiliki sifat warok, dia tidak akan mau untuk mengembalikan kambing di samping-samping di sekitar pagar pembatas tersebut. Itulah sikap warok. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya adalah hal-hal yang syubhat. Maka barang siapa yang meninggalkan hal yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah beberapa, sedikit dari beberapa yang bisa kita ambil dari manfaat dari hadis yang ke-11, hadis arba'in ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kefahaman kepada kita dan mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.